Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwata illa billah ma ba'd. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore hari ini kita diberi kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk mengadakan satu kajian yang saya kira cukup penting karena bulan ini adalah momentum ya, terkait dengan kajian kita yaitu tadabbur Al-Quran. Di mana bulan ini adalah bulan yang disebut juga dengan Syahrul Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran di bulan ini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan Allah turunkan di dalam bulan ini Al-Quran. Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan sebagai penjelas atas petunjuk itu, wal furqan, dan penjelas terhadap al-furqan. Oleh karena itu, kita ya dalam kajian ini mencoba mengisi ya salah satu aktivitas kita dengan aktivitas yang terkait dengan Al-Quran, yaitu tadabbur Al-Quran. Nah, di kajian ini kita akan mencoba mengupas makna ayat-ayat Al-Quran kata demi kata. Jadi kita berusaha memahami setiap lafaz yang kita baca dari ayat-ayat Al-Quran. Nah, kalau kita bisa membaca dan memahami ya, arti setiap lafaz dari ayat-ayat yang kita baca, ya, kita tahu artinya, maka kita akan bisa membacanya dengan penuh kekhusyuan dan dengan penuh penghayatan. Ya. Sampai nanti kita akan terasa bagaimana intonasi bacaan kita itu ketika kita tahu arti setiap lafaz yang kita baca. Beda kalau kita hanya tahu artinya secara ayat, ya, satu ayat penuh baru ya kita buka terjemahnya, itu lain kalau kita fahami dengan ya arti setiap kosakatanya. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kajian ini ya adalah kajian tadabbur Al-Qur'an. Nah, kita akan mulai dengan tadabbur makna ta'awud ya, lafaz ta'awud. Nah, untuk apa? Ya, jadi tujuan dari kajian ini adalah agar kita bisa memahami arti setiap kosakata ayat. Ya. Dan dengan memahami setiap arti setiap kosakata ayat itu, kita akan lebih khusyuk di dalam sholat dan kita juga akan lebih menghayati ya saat kita tilawah Al-Quran. Baik, kawan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, makna lafaz ta'awud. Apa sih lafaz ta'awud itu? Yaitu lafaz a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini disebut dengan lafaz ta'awud. Ya. Kenapa kok disebut lafaz ta'awud? Nanti kita akan bahas insyaallah. Nah, sekarang kita artikan ya per kata dulu. A'udzu, aku berlindung. A'udzu, aku berlindung. Dari kata ain wawu dzal, awadha. Ini adalah akar dari kata a'udzu. Ya. Kemudian billahi, ini terdiri dari dua kata, yaitu bi dan Allah. Bi itu harful jar. Ya. Allah adalah isim ya, lafaz Allah. Artinya adalah kepada Allah. Jadi aku berlindung kepada Allah. Mina ya, min dari ya, ini harful jar ya, dari asyaiton, syaitan. Nah, syaitan itu berasal dari kata syaitona atau dari kata syato ya syaitu. Ya. Kemudian ar-rajim yang terkutuk ya, dari kata rojama yarjumu rajim. Jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim artinya adalah aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk.
Oke, sekarang kita jelaskan lebih detail lagi ya makna perkataan. Ta'awud, nah ini lafaz ta'awud ini. Berasal dari kata ta'awwadha yata'awwadhu ta'awudan. Artinya adalah membaca lafaz a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi lafaz ta'awud itu kita mengucapkan ta'awud artinya adalah kita mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian makna a'udzu itu sendiri. A'udzu aku berlindung. Nah, a'udzu aku berlindung ini dari kata adza ya'udzu iyadzan. Ya. Artinya apa? Aku meminta perlindungan. Aku meminta penjagaan. Aku meminta keselamatan. Itu ada ya'udzu. Kemudian makna lafaz Allah ya. Makna lafaz Allah. Makna lafaz Allah. Lafaz Allah ini disebut dengan lafzul jalalah. Lafaz yang agung. Lafzul itu lafaz, al-jalalah itu agung. Lafzul jalalah. Nah, di dalam Al-Qur'an itu disebutkan ya sebanyak 2360 kali. Ini lafaz yang luar biasa. Kalau lafaz disebut lafaz yang agung gitu kan. Maka ya, ini lafaz yang memiliki makna yang luar biasa. Lafaz yang bisa menggetarkan ya. Sebagaimana ya kisah zaman Rasulullah SAW ada salah seorang ya kafir yang memegang pedang, menghunuskan pedang dihadapkan kepada Rasulullah SAW. Ya. Siapa yang akan menolong? Nah, itu kata orang itu. Maka Rasulullah SAW mengatakan Allah. Ketika Rasulullah SAW mengucapkan Allah, ya, maka orang itu langsung gemetaran, ya, lalu pedangnya terjatuh. Nah, ini disebut lafzul jalalah. Makanya seorang mukmin ketika disebutkan lafzul jalalah, maka maka gemetarlah hatinya itu. Ya. Nah, lafzul jalalah ini ya ulama memiliki ya beberapa pandangan ya, di dalam menjelaskan lafzul jalalah ini. Yang pertama, lafzul jalalah itu adalah nama zat. Berarti dia itu isim jamid yang digunakan sebagai nama zat Allah. Yaitu Rabb yang menciptakan kita, yang menciptakan alam raya ini memiliki nama yaitu Allah. Maka nama Allah ya, selain ya Asmaul Husna yang lainnya, nama yang paling agung adalah nama Allah. Nah, zat pencipta kita namanya adalah Allah. Berarti dia isim alam, isim ya jamid. Nah, pendapat yang kedua adalah lafaz Allah itu adalah isim mustaq, artinya isim yang dibentuk dari kata lain. Ya, isim yang dibentuk dari kata lain itu isim mustaq. Artinya Allah itu memiliki akar kata, memiliki sumber kata lafaz lain. Nah, apa itu lafaz lainnya atau kata yang dijadikan sebagai lafaz Allah itu yaitu berasal dari kata aliha ya'lahu. Ya, ilahan, makluh ya. Nah, sama dengan abada ya'budu ibadatan. Yang artinya adalah menyembah. Jadi aliha itu menyembah, ya'lahu menyembah. Nah, ilahan itu artinya adalah ma'budan yang disembah. Jadi kata ilahan itu memiliki arti yang disembah. Ya. Jadi maklu artinya adalah maklu sebenarnya. Tapi kemudian ya diikutkan dengan wazan fi'al. Nah, wazan fi'al itu juga bisa mengubah artinya menjadi objek ya, maklu yang disembah. Seperti kitab. Kitab itu adalah sesuatu yang ditulis. Kitab. Dari kata kataba, kitab yang ditulis. Ya. Nah, jadi kata ilah itu adalah kata Allah itu dari kata ilah. Nah, ada ulama yang mengatakan juga dari kata laha, yalihu. Ya. Yang artinya apa? Laha, yalihu. Artinya adalah istataro. Artinya adalah tersembunyi. Jadi lafal Allah itu ya
bisa bermakna nama ya. Udah, kalau nama nggak ada artinya. Bisa bermakna ilah yang disembah, atau bermakna lah tadi yang bermakna adalah tersembunyi. Nah, semuanya memiliki ya hubungan ya. Ya, Allah itu adalah yang disembah dan Allah itu tersembunyi karena tidak bisa dilihat oleh makhluknya. Dan Allah itu nama yang paling agung. Nah, itu lafzul jalalah ya. Kemudian makna syaitan ya, syaitan itu berasal dari kata ya. Nah, ini ada 3 ya. Dari kata syatona yashtunu ya, syatnan. Syatona yashtunu. Artinya apa? Ba'uda. Bermakna jauh. Jadi syaitan yashtunu itu menjauh, jauh dari rahmat Allah ya. Itu jauh dari petunjuk, itu syaitan. Jauh dari surga. Nah, kemudian yang kedua adalah syatona bermakna tamarroda, khalafa ya. Artinya adalah membangkang, jauh dari ketaatan, jauh dari perintah, jauh dari nurut. Itu syatona ya. Nah, yang ketiga adalah syatot, yashitu ya. Ya, syaiton. Artinya adalah ihtaroko, terbakar. Nah, jadi kata setan itu memiliki arti jauh dari rahmat Allah ya. Kemudian jauh dari ketaatan Allah. Kemudian karena jauh dari rahmat Allah, jauh dari taat kepada Allah, maka dia terbakar. Jadi dimasukkan ke dalam neraka dan terbakar. Nah, itu makna asyaiton. Kemudian makna ar-rajim ya, makna ar-rajim memiliki 3 arti juga ya. Ya. Dari kata rojama yarjumu ya. Ini ar-rajim bermakna marjum. Ar-rajim bermakna marjum, yaitu yang dilempar dengan benda ya. Jadi kalau marjum ya itu dilempar, kalau dengan ya benda ya itu dilempar, disambit ya. Ada marjum dengan kata-kata, artinya dilaknat. Jadi kalau marjum dengan benda dilempar. Kalau marjum dengan kata-kata dilaknat. Ya, disumpah ya. Dan yang ketiga adalah rojim bermakna rojim, yang melempar. Nah, dialah yang melempar manusia dengan bisikan, dengan godaan ya, dengan keburukan-keburukan ya. Itu sifat ar-rojim. Nah, jadi rojim itu dilempar ya dengan bendarnya, dengan bintang-bintang ya. Kemudian juga dengan kata-kata dilaknat dia ya. Kemudian rojim juga bermakna melempar, dia yang melempar manusia dengan keburukan. Nah, ini penjelasan lafadz demi lafadz dari lafadz a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim artinya adalah aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Nah, di dalam terjemahnya biasanya dari godaan setan yang terkutuk. Ya, dari segala keburukan nih, dari segala bisikan ya. Dari segala bisikan yang terkutuk, yang terlaknat ya. Nah, kemudian kita berikutnya kita lanjutkan dengan i'rabnya ya. I'rab lafadz ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini kita akan bahas ya struktur kosakatanya, struktur kalimatnya ya. Ya, kosakata demi kosakata yang terangkai dalam kalimat ini kita akan bahas. A'udzu yang pertama, a'udzu. Nih. A'udzu itu adalah fi'il mudhari. Dari fi'il madinya apa? Ada itu fi'il madinya. Ya'udzu ya. Nah, fi'il mudhari adalah ya'udzu. Dia marfu. Kenapa kok a? Karena nanti dia karena fa'ilnya adalah ana ya. Kalau seandainya fa'ilnya huwa berarti ya'udzu. Kalau fa'ilnya nahnu na'udzu. Nah, na'udzubillah ya gitu kan. Karena fa'ilnya nahnu. Kalau fa'ilnya ana itu a'udzu. Jadi a'udzu itu adalah fi'il mudhari' marfu. Nah, fi'il mudhari' itu mu'rab ya. Nah, mu'rab asalnya itu adalah marfu. Karena enggak dipengaruhi oleh nawasib dan jawazim. Maka fi'il mudhari' marfu. Nah, wa huwa fi'lun mu'tal. Dan ini adalah fi'il yang mu'tal yang salah satu hurufnya berupa huruf ilat. Huruf ilat itu 3, alif, wawu dan ya ya. Pokoknya kalau ada salah satu hurufnya itu berupa alif atau wawu atau ya, maka dia disebut mu'tal.
Nah, kalau mu'tal ya, kalau huruf ilatnya itu di tengah disebut ajwaf. Nah, ini huruf ilatnya ada di tengah yaitu berupa wawu, maka disebut ajwaf. Nah, jadi kenapa kok disebut mu'tal? Karena apa mu'tal ajwaf? Kenapa disebut mu'tal ajwaf? Li'anna ainal fi'li waw. Karena ain fi'ilnya itu ini sebut ain fi'il, ini sebut fa fi'il, ini sebut lam fi'il. Karena ain fi'ilnya berupa waw. Wal aslu a'udhu. Nah, kata a'udhu ini asalnya adalah a'udhu, ikut wazan af'ulu. Ya, ikut wazan af'ulu. Fastaqalat ad-dhammatu 'alal waw. Namun ya sakil ya, berat doma, bacaan doma ini di atas wawu. Jadi membaca a'udhu itu bagi orang Arab itu susah. Nah, orang Arab itu nggak mau susah-susah begitu. Ya. Makanya karena susah, fanukilat ilal ain. Maka wawunya ini dipindahkan ke ain dan sukunnya dipindahkan ke wawu. Tukeran harokat. Ya. Domanya dipindah ke ain, sukunnya dipindah ke wawu, maka bacaannya menjadi a'udhu. Wa hadhi illatun makana min hadzal. Nah, ini adalah sebab ya permasalahan ini. Wa fa'iluhu. Nah, fa'ilnya. Ingat ya. Setiap kosakata kata kerja di dalam bahasa Arab itu pasti memiliki subjek, pasti memiliki fa'il. Nah, fa'ilnya itu bisa ya berbentuk isim yang nampak disebut isim dhohir. Atau isim yang bukan dhohir disebut isim domir. Nah, kalau domirnya itu nampak disebut baris, kalau domirnya tidak nampak disebut mustatir. Nah, ini di sini domirnya tidak nampak, ya, maka disebut mustatir fihi di dalam lafaz ini wujuban, nggak boleh dinampakkan, wajib tersembunyi. Nah, takdiruhu, nah perkiraannya, karena nggak boleh ditampakkan, maka kita hanya bisa memprediksi saja kira-kira domirnya atau fa'ilnya adalah ana. Jadi kalau saya yang melakukan a'udhu, nah ini berarti domirnya anak-anak. Kalau domirnya itu nahnu, kami yang melakukan berarti na'udhu. Nah, itu ya untuk a'udhu. Kemudian yang kedua, billahi. Billahi itu adalah jar wa majrur. Maksudnya jar majrur itu apa? Jar, ba ini huruf jar. Huruf yang bisa menyebabkan isim itu dimajrur. Nah, Allah ini adalah isim majrurnya karena didahului oleh huruf jar. Nah, keduanya jar majrur ini muta'alliqon, nyangkut ya dengan lafaz a'udhu, ya, menggantung ya. Ini lafaz a'udhu, nah di sini ada jar majrur, nah itu gantung ya. Karena jar itu aslinya ada ditarik ya, ditarik ke bawah itu jar, nyeret gitu ya. Ya terseret tapi menggantung di lafaz a'udhu. Nah, gitu. Kemudian minasyaitoni ya. Nah, sama, minasyaiton itu juga jar majrur. Min itu harful jar, asyaiton itu isim majrur. Nah, muta'alliqani bi a'udhu aidan. Gantung sama lafaz a'udhu juga nih, ya. Karena jar itu ditarik, diseret ya. Wa min, nah min di sini artinya adalah libtida'il ghaya, untuk memulai ya, kepada tujuan tertentu. Mulainya dari min ya. Nah, kama anna ila, sebagaimana ilah, kata ilah itu limuntahal ghaya, untuk ya tujuan akhir ya. Jadi berawal dari min ya, berakhir ke ilah. Min ilah, dari ke. Nah, itu makna min ya, sama libtida'il ghaya. Kalau makna ilah lil intihail ghaya. Minasyaiton ya, jar majrur. Nah, ar-rajim. Nah, ar-rajim ini i'rabnya adalah na'at. Na'at itu sifat ya, hakiki. Nah, apa itu sifat hakiki? Adalah sifat yang digunakan untuk mensifati isim sebelumnya, na'at sebelumnya. Itu sifat hakiki. Nanti ada sifat sababi ya. Akan kita jelaskan ketika kita ketemu dengan contohnya ya. Jadi ini na'at hakiki atau sifat hakikiyah. Nah, sifatnya ini digunakan untuk lafaz sebelumnya yaitu setan. Nah, karena ya setan itu man'utnya itu majrur, maka na'atnya juga majrur. Nah, jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu
Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. A'udzu, yaitu fi'il mudhari', fa'ilnya adalah dhamir mustatir ana, kemudian billahi jar majrur muta'alliq bi a'udzu. Kemudian minasyaitoni juga jar majrur muta'alliq bil a'udzu, dan ar-rajim adalah na'at li syaiton. Nah, jadi syaitan ini man'utnya. Nah, kemudian wa jumlatul isti'adah, nah, kalimat isti'adah ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim ini secara keseluruhan ini dia tidak memiliki kedudukan ya, di dalam kalimat, tidak memiliki i'rab ya. Kalau kosakatanya satu persatu ini ada i'rabnya ya. Tapi secara keseluruhan a'udzubillahi minasyaitonir rajim ini itu adalah jumlah ibtidaiyah, kalimat yang terletak di awal yang tidak didahului oleh amil apapun sehingga la mahalla laha minal i'rab. Tidak ada keterangan i'rabnya apa. Oke. Nah, itu yang pertama lafaz ta'awud. Nah, berikutnya kita ya, lanjutkan dengan makna basmalah. Ya. Ta'awud sudah. Kemudian berikutnya adalah makna basmalah. Memahami arti setiap kosakata ayat yang dalam lafaz basmalah itu. Agar kita lebih khusyuk dalam sholat dan lebih menghayati tilawah Quran. Baik. Apa itu lafaz basmalah? Basmalah adalah lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ini lafaz basmalah ya. Nah, kata basmalah ya, nanti kita akan jelaskan lebih detail ya. Nah, sekarang kita artikan perkataannya dulu. Bi itu harful jar, artinya dengan. Ya, dengan. Ism, nama. Nama itu isim ya. Dari kata sumu atau dari kata wasam. Kemudian Allah, itu lafzul jalalah, seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya kan. Dari kata alihaya, lahu, atau dari kata laha, yalihu. Kemudian ar-Rahman, maha pengasih. Dari kata rahima yarhamu rahma. Ini isim ya. Begitu juga ar-Rahim, maha penyayang, dari ya kata yang sama, itu rahima yarhamu rahmah. Jadi lafal basmalah adalah lafal bismillahirrahmanirrahim, artinya dengan ismi nama Allah ar-Rahman yang maha pengasih, ar-Rahim yang maha penyayang. Oke, sekarang kita jelaskan setiap lafaz ya. Lafaznya. Basmalah ya, berasal dari kata basmala yubasmilu, basmalatan. Ya. Jadi ini adalah singkatan ya. Dalam bahasa Arab itu juga ada singkatan. Dalam bahasa kita kan juga ada singkatan. Yang disingkat dengan ing dan seterusnya disingkat dengan dst ya kan? Itu singkatan. Nah, singkatan dalam bahasa Arab itu disebut nahat. Nahat. Nah, misalkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim disingkat menjadi basmalah. La haula wala quwata illa billah. Nah, itu kan panjang tuh. Disingkat dengan hauqol ya. Hauqol. Hauqol. Artinya kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Hauqol. Alhamdulillahirabbil alamin disingkat menjadi hamdalah. Ya kan? Hamdalah. Ya. La ilaha illallah ya, itu juga ada singkatannya ya. Kemudian apalagi hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, itu semuanya ada singkatannya ya. Kalau hayya 'alas shalah itu haysal, kalau hayya 'alal falah itu haifal. Nah, gitu. Nah, itu singkatan ya. Nah, singkatan bismillahirrahmanirrahim adalah basmalah. Jadi ketika kita disebutkan lafaz basmalah berarti kita menyebutkan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Kemudian lafaz bi ya. Lafaz bi ini untuk isti'anah, minta pertolongan atau untuk minta keberkahan ya. Jadi ketika kita membaca bismillah itu adalah untuk meminta pertolongan atau meminta keberkahan. Jadi kita membaca bismillah itu minta pertolongan dan juga minta keberkahan. Makanya ya, sesuatu yang kita mulai dengan bismillah itu insya Allah diberkahi oleh Allah. Kita juga akan ditolong. Kemudian makna ism ya, dari kata sumu, artinya tinggi. Jadi ismun itu dari kata sumu, yang tinggi. Makanya langit itu disebut sama, yang tinggi kan. Ya. Nah, atau dari kata wasam, sima ya.
simahum fi wujuhim asari sujud ya. Jadi tanda ya di wajahnya itu ada tanda bekas sujud. Itu wasam ya, sima. Jadi, maka nama ya, nama itu menunjukkan ya ketinggian dan juga menunjukkan tanda. Sesuatu yang dinamai ya, itu sesuatu yang dikenal karena punya tanda gitu ya. Kemudian lafaz Allah ya, ini sudah kita jelaskan, disebut lafzul jalalah ya. Sudah kita jelaskan di sebelumnya, itu nama zat pencipta semesta alam. Kemudian dari kata aliha ya'lahu artinya ilahun, berarti artinya ma'budun yang disembah. Nah, langsung aja ke Ar-Rahman. Nah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini berasal dari kata yang sama, yaitu Ar-Rahma, artinya kasih sayang. Nah, namun masing-masing memiliki perbedaan penekanan maknanya. Yang pertama, Ar-Rahman, ini isim ya, disebut isim mubalaghah, sighah mubalaghah. Untuk isim yang memiliki makna penekanan lebih. Ya. Kalau dia itu penyayang, berarti sangat penyayang. Itu namanya mubalaghah, berlebihan dalam memberikan kasih sayangnya. Makanya Ar-Rahman itu adalah sifat Allah yang memberikan kasih sayangnya kepada semua hamba-hambanya, makhluknya. Baik yang kafir maupun yang mukmin, manusia, hewan, tumbuhan, benda-benda semuanya mendapatkan rahmat kasih sayang Allah SWT. Nah, makanya Ar-Rahman itu apa? Kasih sayangnya itu secara umum, secara luas ya. Nah, kata ini hanya digunakan untuk Allah saja. Ar-Rahman tidak boleh kita gunakan sebagai nama manusia. Jadi nggak boleh ada orang disebut Rahman. Nah, tapi kalau mau kita pakai untuk nama, maka harus dikasih Abdu depan. Abdur Rahman, hambanya Ar-Rahman. Ibadur Rahman, gitu kan. Nah, sedangkan Ar-Rahim, ya, kata Rahim ini secara jenis ya bentuknya apa? Isim juga disebut sebagai isim mubalaghah. Jadi secara jenis ya, isimnya disebut juga isim mubalaghah. Tapi ya lebih ringan ya, hanya saja ya penekanan maknanya itu pada aspek yang lain ya. Pada apa sisi yang lain. Kalau Rahman itu kasih sayangnya itu luas, mencakup semua ya hambanya. Tapi kalau Ar-Rahim itu kasih sayang yang melekat pada zat Allah. Jadi Allah itu memiliki sifat yang melekat, yaitu sayang. Selalu sayang itu Allah. Ya. Ya. Nah itu Allah. Ya. Jadi Ar-Rahim. Nah kata ini boleh digunakan untuk Allah dan juga untuk makhluk. Jadi kalau kita pakai nama Rahim boleh ya. Di orang dikasih namanya Rahim gitu sudah boleh. Ya. Makanya Rasulullah SAW juga disifati dengan Rahim. Ya. Rasulullah juga dikasih sifat Rahim. Artinya manusia boleh disifati Rahim. Tapi sifat Rahman tidak boleh digunakan untuk manusia. Jadi ini adalah penjelasan lafaz basmalah secara perkata. Jadi Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah, ya, Bismillah dengan nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha lagi Maha Penyayang, kasih dan sayang. Baik. Kita lanjutkan dengan i'rab ya. I'rab lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kita kupas sisi ya struktur kaidah ya bahasanya secara ya, ini dalam kalimat ini. Pertama, bismi. Nah, ini terdiri dari dua kata yaitu jar wa majrur. Bi harfun jar, isim majrur. Muta'alliqun bi mahdhuf. Ya, dia juga ya yang gantung pada sesuatu yang lafadz yang lain ya. Nah, karena lafadznya tidak ada sebelumnya, maka lafadznya ini diperkirakan ada lafadz yang dibuang. Nah, nanti apa lafadznya yang dibuang itu kita akan jelaskan. Wal ba' huna lil isti'anah. Nah, ba-nya ini digunakan untuk meminta ya pertolongan atau lil ilsaq ya. Lil ilsaq itu untuk menempelkan. Famsahu biru'usikum ya. Nah, usaplah kepala kalian itu. Kita usap kepala harus nempel ya. Wa taqdirul mahdhuf ya, perkiraan lafadz yang dibuang. Jadi seakan-akan di sebelumnya ini adalah lafadz. Nah, perkiraannya apa? Pertama abtadi'u. Ya, jadi lafadznya adalah abtadi'u, aku memulai.
Jadi aku memulai aktivitasku dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi al-jar majrur ini fi mahalli nasbin maf'ul bi muqaddam. Jadi kalau ada abtadi'u di sini maka bismillah ini ya fi mahalli nasbin maf'ul bi. Jadi maf'ul bi ya. Abtadi'u ya. Bismillahirrahmanirrahim. Atau aqra'u bismillahirrahmanirrahim. Aku membaca ayat. Ya, tapi kalau ini nanti jadi utuh semuanya ini jadi maf'ul bi ya. Itu kaya namanya. Jadi abtadi'u aku memulai bismillahirrahmanirrahim. Atau lafaz yang diperkirakan dibuang itu adalah tidak permulaanku dengan bismillahirrahmanirrahim. Berarti dia ibtidai ya ini anggap saja ada ibtidai di sini. Ibtidai bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, berarti dia jar majrur ini muta'alliq bi mahdhuf khabar bi mubtada. Nah, kalau ibtidai itu mubtada kan? Nah, dia pasti memiliki khobar. Nah, khobarnya juga mahdhuf. Ya. Ya. Ibtidai ya. Qauli bismillahirrahmanirrahim. Permulaanku ucapan ya bismillahirrahmanirrahim misalkan ya. Ya. Nah, ini mubtada apa? Muta'alliqon tergantung atau ternyangkut dengan ya, kata yang mahdhuf. Apa itu kata mahdhuf? Itu khobarnya mubtada. Nah, ini mubtadanya ini, nah dia memiliki khobar. Nah, khobarnya inilah yang menjadi muta'alliq ya, muta'allaq bihi ya. Nah, wakilahuma jayyid. Nah, perkiraan abtadi'u dengan perkiraan ibtida itu sama-sama baik. Nah, ini i'rab basmalah ya. Kemudian lafaz Allah ya, yaitu mudhaf ilai majrur. Jadi Allah ini mudhaf ilai. Nah, berarti ism itu mudhaf. Nah, mudhaf ilai selalu sama mudhaf. Ini disebut dengan idhofah. Ada mudhaf ilai. Nah, kalau mudhaf ilai itu selalu majrur. Nah, makanya dia majrur. Kalau mudhaf tergantung sebelumnya. Kalau sebelumnya dikasih jar berarti majrur. Kalau dia sebagai fa'il berarti dia marfu. Kalau sebagai mubtada marfu. Kalau sebagai maf'ul bi mansub, nah, gitu kan. Tapi mudhaf ilainya selalu majrur ya. Kemudian Ar-Rahman war-Rahim kedua-duanya itu sifatan. Dua sifat milik Allah taala ya. Sifatnya Allah. Ya, keduanya majruron. Kenapa kok majruron? Ya, dua-duanya dijar karena man'utnya atau musufnya ya majrur. Karena Allahnya majrur maka sifatnya ikut majrur. Jadi sifat itu mengikuti musufnya. Naat mengikuti man'utnya itu dalam i'rab. Kalau man'utnya marfu dia ikut marfu. Kalau man'utnya mansub dia ikut mansub. Kalau man'utnya majrur dia ikut majrur ya. Kemudian ikut juga dalam hal apa? Nakiro ma'rifatnya. Kalau man'utnya ma'rifah dia ikut ma'rifah. Kalau ma'rifah apa? Man'utnya nakiro dia ikut nakiro ya. Nah, begitu juga ikut dalam hal apa? Dalam hal jenisnya. Kalau mudzakkar ikut mudzakkar, kalau muannas ikut muannas. Begitu juga dalam hal jumlahnya, adatnya ya. Kalau dia mufrad ikut mufrad, kalau dia jamak ikut jamak dan seterusnya. Itu hukum naat man'ut ya. Kemudian yang ya terakhir wa jumlatul basmalah tidak ya. Nah, kalau jumlah ini bismillah ini kalau nggak diperkirakan ada yang dibuang ya. Kalau nggak ada perkiraan dibuang ini berarti dia itu jumlah tidak ya. Jumlah yang ya memulai ya dimulai ya. La mahallalah minal i'rab. Tidak memiliki kedudukan i'rab. Kenapa? Karena tidak ada amil yang dinaumi. Amil itu adalah lafaz yang mempengaruhi kata atau jumlah setelahnya ya. Nah, kata yang dipengaruhi disebut ma'mul. Nah, begitu ya. Nah, itu ya kawan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kira-kira pembahasan kita pada sesi pertama ini. Tadabbur Al-Qur'an kita mencoba mengupas makna ayat ya, kata demi kata, bahkan kita uraikan asal usul katanya, juga kita urai struktur kalimatnya. Mudah-mudahan bisa ya membantu kita dalam memahami Al-Qur'an dan sekaligus juga membantu kita di dalam memahami bahasa Arab, terutama tata bahasanya, kaidah bahasa Arab. Ya, wa alam bisawab. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kalam kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.